kepemimpinan Bapak Jarwo dan Yusman Jega agar melakukan identifikasi kepada masyarakat yang terdiri dari 11 kecamatan, 112 desa. Bagaimana mengidentifikasi dahulu? Tentu tidak lepas dari melakukan pendataan di masing-masing desa. Kita di Nias Utara ada petani, ada nelayan, ada peternak. Bagaimana memulihkan ekonomi masyarakat? Sesuai topik yang kita pada saat ini yang kita bahas, apa yang perlu kita apresiasi hingga pada saat ini, solusi pemulihan ekonomi masyarakat dari Pemda menurut saya masih belum ada, Pak Hulu. Harapan kita di bawah kepemimpinan Bupati yang baru yang menjabat 3 bulan, tentu kita berikan masukan agar melakukan pendataan, ya, mana kualifikasi petani, mana kualifikasi nelayan, mana kualifikasi peternak. Kalau memang dia nelayan, apa kira-kira penunjang peningkatan ekonomi tersebut? Tentu kalau dia berada di wilayah pesisir pantai, bagi nelayan disiapkan perahu fiber untuk mencari kebutuhan pokok daripada mereka untuk beli beras. Kita tahu sekarang di Nias Utara, Pak Hulu, harga komoditas daripada masyarakat kita sendiri, harga penjualan baik getah, begitu juga kelapa mengalami sedikit kenaikan. Tetapi kalau kita memperhatikan beberapa bahan-bahan pokok, bukan semakin turun, Pak Hulu, ya, malah semakin naik. Ya, tentu harapan kita dengan adanya ruang diskusi ini, pemerintah serius menangani ini. Kalau kita biarkan ini, 1 tahun ke depan, saya yakin bukannya hanya bertambah lagi orang Nias Utara yang mengalami ekonominya lemah, malah hampir rata-rata yang kaya menjadi melarat. Kenapa saya sampaikan begitu, Saudara Alim? Kita melihat situasi sekarang di 112 desa, khususnya kami di Kecamatan Apulu ada 9 desa, dan rata-rata kalau kita perhatikan itu ada petani dan ada peternak. Ditambah sekarang peternak babi di Pulau sekarang sudah agak punah, Pak Hulu. Yang dulu hanya 50.000 per kilogram, sekarang 120 per kilogram kalau kita beli di Gunung Stoli. Itu pun kalau memang sudah janjian kita mau beli itu bibit di Gunung Stoli. Harapan kita, kalau memang ada program pemerintah memulihkan ekonomi masyarakat, saya juga kepada rekan-rekan penggerak, saya yakin Saudara Noverman bisa juga menyuarakan, ya, bisa menyuarakan di provinsi melalui Bapak Gubernur Sumatera Utara agar memperhatikan dan mempedulikan kita, khususnya di Nias Utara, ya. Semua sudah mau punah. Ayam kena penyakit virus, babi semua tidak ada lagi, ya. Bisa kita perhatikan satu persatu rumah sekarang yang dulunya peternak babi sekarang tidak ada lagi. Begitu juga ayam yang dulunya banyak, ya, hasilnya kan telurnya dijual di pekan dan meningkatkan pendapatan ekonomi daripada masyarakat. Sekarang tidak ada. Jadi solusi menurut saya, jangan hanya pemerintah maksud saya, jangan kita hanya berpedoman bantuan dari pemerintah pusat, tetapi kita daerah wajib memperhatikan bagaimana secara langsung peningkatan daripada masyarakat. Kalau memang dia peternak ayam, babi, kambing, tentu kan saya harapkan kepada Pemda Nias Utara untuk melakukan identifikasi dan memberikan bibit kepada masyarakat kita. Dengan sendirinya, lambat laun ekonomi masyarakat pasti akan pulih. Begitu juga kepada nelayan. Nah, sekarang nelayan jarang yang bisa buat perahu fiber karena harganya melonjak naik. Harapan kita, pemerintah melalui Dinas Perikanan, ya, Kabupaten Nias Utara, agar memposisikan di mana
posisi yang pendapatannya bersumber dari hasil laut. Jadi saya sangat tertarik mengamati saudara saya yang sedang dan juga secara khusus apresiasi Pak Alim Yunus juga sebagai rekan kerja dulu waktu periode 2014-2019. Harapan kita melalui diskusi kita pada malam hari ini agar pemerintah jangan hanya memberikan himbauan, ya, jangan berkeliaran, pakai masker, kemudian lindungi Anda, tapi perhatikan bagi kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Ya. Saya yakin rekan-rekan yang masih muda, termasuk ini saya apresiasi saudara Noverman Warubu yang lagi berada di Kota Medan, pasti buat jaringan bagaimana agar agar kita khususnya di Nias Utara mendapatkan bantuan bibit, ya, bantuan bibit, baik itu bibit ayam petelur, bibit kambing dan bibit babi. Saya rasa saudara saya Alim Yunus, diskusi pada malam hari ini mudah-mudahan didengar oleh Bapak Bupati dan rekan-rekan yang lain. Bisa melakukan survei dan bertindak untuk tahun 2022 sehingga perekonomian kita di Nias Utara walaupun ada pandemi tetap stabil. Mungkin itu saja dari saya dulu, saudara saya yang lagi memimpin diskusi. Harapan saya agar diskusi kita ini juga memang ada rekan-rekan lain yang berdekatan dengan Pemda supaya masyarakat kita juga tidak berleha-leha dan takut untuk keluar rumah. Ya. Harapan kami jangan hanya bantuan uang tunai, tetapi bantuan bibit, bantuan pengadaan perahu bagi para nelayan yang lagi sekarang takut keluar rumah. Itu saja sementara dari kami, saudara Alim. Saya kembalikan kepada saudara. Terima kasih. Selamat malam, Ya Hogu. Ya Hogu, terima kasih Pak Sonagea atas pencerahannya luar biasa. Berbagi masukan saran tadi, pencerahan sudah disampaikan secara gamblang. Seperti apa situasi kondisi saat ini di Kepulauan Nias dan secara khusus di Nias Utara. Karena kebetulan malam ini kita bergabung rata-rata ada 3 atau 4 orang yang memang asalnya dari Nias Utara. Maka tampaknya malam hari ini kita fokus ke Nias Utara, walaupun secara umum di Kepulauan Nias. Bagaimana tadi sudah dipaparkan, sedemikian rupa. Artinya harapan Pak Sonagea, jangan hanya sisi uang tunai yang disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini bantuan langsung tunai akibat dari pandemi COVID-19, namun bagaimana juga mendatangkan bibit, apakah seperti bibit peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Saya pikir itu tadi ya, saya coba tangkap tadi, namun nanti kita akan coba lagi perlebar. Saya minta juga pendapat dari saudara saya Noverman Warubu. Silakan, Bro Nover. Baik, kepada bapak-bapak yang saya hormati, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Pak Alim Yunus dan Pak Sonagea. Nah, di sini saya tidak terlalu masuk ke dalam ranah pembahasan, tapi saya hanya memberikan suatu pernyataan, begitu kira-kira. Menurut saya, pemahaman saya, kalau kita perhatikan, baik sebelum COVID, yang saya bahas ini sebelum COVID dulu, kalau misalnya kita perhatikan, Kepulauan Nias itu dari tahun ke tahun itu daerah tertinggal. Tertinggalnya bagaimana? Tertinggal dari segi ekonomi, pendidikan, dan hal-hal yang lainnya. Nah, kembali kepada pemimpin yang mencalonkan diri, baik itu sebagai DPR maupun sebagai bupati. Saya teringat lagu Paulu yang sering saya putar. Ada lagu di situ, Wawan Menol. Nah,
Kenapa saya mengatakan demikian? Ketika seseorang mencalonkan diri, saya ambil contoh misalnya bupati, ada berbagai misi yang dia paparkan. Salah satunya adalah tentang ekonomi. Bagaimana masyarakat Nias Utara pada khususnya ekonominya meningkat. Banyak memberikan masukan. Ada yang mengatakan harus di bagian bidang pertanian harus ditingkatkan, dan begitu juga bagian infrastruktur pembangunan jalan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, sampai sekarang berapa kali periode terganti bupati dan wakil bupati, Nias Utara termasuk daerah tertinggal, tidak ada perkembangan sama sekali. Seharusnya, setidaknya beginilah, kalau memang visi misi mereka terlaksana, ekonomi itu meningkat. Tapi kalau misalnya kita lihat semakin merosot, apalagi pada saat COVID ini. Saya mengatakan begini, pada era COVID ini, mau tidak mau, memang wabah ini kita tidak bisa melakukan terlalu banyak. Apalagi kalau misalnya di kota-kota besar, dibatasi, misalnya mau ditutup dan sebagainya. Nah, di Nias Utara, khususnya di Kepulauan Nias, ini memang ada sebagian, tapi tidak sesepara di kota-kota. Nah, menurut saya yang harus ditingkatkan itu adalah bagian pertanian. Bagian isi perut, kalau bahasa sederhananya, isi perutnya bagaimana? Misalnya menanam padi, sawah, ubi, begitu. Nah, hanya itu salah satu cara menurut saya. Kita sebagai masyarakat, kalau saya memberikan pemahaman, khususnya pada masyarakat Nias Utara, jangan kita terlalu berharap pada bantuan pemerintah, BLT. Karena menurut pemahaman saya selama ini, kalau saya lihat, masyarakat Nias Utara itu berleha-leha ya, karena pemerintah, betul yang dikatakan pagi tadi, bahwasannya karena bantuan BLT tadi, mereka berleha-leha, tidak mau bekerja. Nah, harusnya para pemimpin di Kabupaten Nias Utara itu, khususnya Dinas Pertanian, lebih aktif. Di mana dia lebih aktif? Yang saya katakan tadi, bagian isi perut. Hanya itu saja yang menurut saya. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang komoditi yang penjualan, misalnya kelapa, karet, ya gitu-gitu aja harganya. Banyak memang pada saat para penguasa itu mencalonkan diri, yang menjanjikan harga karet naik, harga ini, tapi sampai sekarang saya belum melihat apakah sudah atau tidak. Saya kira begitu-begitu saja. Nah, saya kembali kepada yang saya katakan tadi, yang harus dikuatkan itu di bagian bidang pertanian pada saat pandemi ini. Mungkin ada berbagai program bupati yang sudah terpilih tentang basis ekonomi, misalnya di bidang pertanian. Ya, kita tunggu saja. Mungkin para bapak-bapak sedang berusaha bagaimana cara untuk meningkatkan hal tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya berikan pemahaman. Mungkin nanti kita jabarkan bagaimana hal-hal yang lebih mendetail, dan kalau ada masukan-masukan juga dari teman-teman, bapak-bapak yang memberikan masukan. Karena saya ini masih belajar, masih mengamati. Kalau nanti saya terlalu maju, saya nanti katakan anak masih umur jagung. Jadi cukup sebatas itu. Mungkin Bapak Alimur dan Bapak Sonagia sudah lebih berpengalaman dalam hal itu. Saya sebagai masyarakat biasa, masyarakat dari desa yang masih muda, hanya secuil masukan. Mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Alimur. Terima kasih. Oke, terima kasih saudara saya Noverman Marumu yang sudah memberikan kita berbagai saran pendapat pencerahan malam hari ini, dan beliau tampaknya fokus dengan bagaimana hasil pertanian supaya lebih dikelola dengan baik. Itu tadi, dan agar juga para pemimpin yang saat ini benar-benar mau melaksanakan visi misi yang sudah pernah ia sampaikan melalui visi misinya
sebelum menjadi bupati dan wakil bupati. Dan tentu kita juga mengetahui bahwa memang visi misi dari bupati terpilih itu tentu akan termuat di dalam rencana program jangka menengah daerah, karena memang di situ pedomannya dari visi misi yang tidak boleh juga memang bertentangan dengan rencana program jangka menengah tingkat nasional maupun provinsi. Ya, itu pedomannya dan termuat di dalam visi misi demikian. Namun sedikit saya mau sampaikan juga apa yang disampaikan tadi baik Pak Sona maupun Pak Noverman tentang pengadaan bibit. Barangkali itu juga dari tahun ke tahun terus digalakan. Tahun-tahun sebelumnya diberikan bibit unggul kepada masyarakat. Apakah bibit padi yang baik, apakah bibit ikan yang baik, apakah bibit babi yang baik melalui kelompok-kelompok tani. Namun semua itu tidak pernah berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Ada apa sih sebenarnya? Nah, berikutnya adalah tadi saya sudah sampaikan dari hasil Badan Statistik Nasional bahwasanya kita ini masih daerah tertinggal. Kenapa disebut daerah tertinggal? Menurut saya paling sederhana. Kita lihat sebuah kemajuan daerah dilihat dari pendapatan asli daerahnya. Apakah memang setiap tahun meningkat atau bagaimana? Di situ kita lihat kemajuan dari sebuah daerah. Namun saya lihat, menurut hemat saya ini ya, tidak ada yang signifikan peningkatan pendapatan asli daerah kita. Ditambah lagi program tingkat nasional tentang anggaran dana desa atau ADD. Itu sebenarnya sudah luar biasa. Hanya persoalannya, misalnya contoh ini. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Sonagea terkait masalah pengadaan bibit. Bagi para petani, apakah itu pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya, diberikan bibit. Katakan semua itu diberikan. Pertanyaannya sekarang, yang nampung ini siapa Pak Sona? Itu dulu pertama. Ya. Jadi tidak ada yang mengorganisir ini. Sama sekali tidak ada satu organisasi ataupun sebuah instansi atau sebuah ya organisasi seperti saya maksudkan yang mampu mengorganisir ini. Terkesan begini kemarin ya, dari tahun ke tahun pemerintah menyiapkan bibit, selesai. Mau berhasil mau tidak, itu urusan. Nah, berikutnya juga dari sisi pertanian. Tadi disampaikan oleh Pak Noverman. Saat ini Pak Noverman, memang masyarakat rata-rata sekarang pergi ke sawah ini, ada apa? Bertanam padi. Mengingat karena anjloknya harga karet, maka mereka berbondong-bondong sekarang untuk pergi ke dalam padi di persawahan. Lagi-lagi pertanyaan saya, siapa yang mengorganisir ini? Siapa yang menampung ini? Nah, barangkali memang beberapa program pemerintah yang sudah terlaksana, kita berikan apresiasi lah. Saya kasih apresiasi. Namun alangkah lebih tepatnya, saya juga pernah berbicara dengan beberapa rekan-rekan yang lain dan abang-abang kita yang lain. Mesti ada yang mengorganisir ini semua. Sehingga pendapatan perekonomian kita dapat meningkat. Dan ini sering kali saya suarakan dulu, baik di lembaga DPR, mungkin Pak Sona sudah melihat dan mendengarkan waktu itu. Setiap negara, coba kita pikirkan dulu, negara kita saat ini, atau secara khusus di DKI Jakarta misalnya, lebih besar pendapatan daerahnya daripada bantuan DAU, dana alokasi umum dan alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Dan mungkin daerah-daerah lain juga seperti itu. Kenapa? Karena memang ada badan usaha milik daerahnya. Ya. Itu sebenarnya menurut hemat saya yang mengorganisir ini. Apapun bentuk, apakah dia itu UKM, usaha kecil menengah masyarakatnya, harus ada yang mengorganisir melalui badan usaha milik daerah. Itu menurut hemat saya. Nah, harapan saya sebenarnya pihak-pihak yang berkompeten, apalagi Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara, dan juga lembaga DPRD, mau mengaminkan pembentukan badan usaha milik daerah ini secara khusus di Nias Utara. Dan saya yakin dengan terbentuk ini, maka hasil komoditi apapun masyarakat itu dapat tertampung. Ditampung oleh badan usaha milik daerah tersebut. Dan tidak ada lagi yang main monopoli harga di bawah begitu maksudnya. Misalnya penada karet. Nggak ada lagi monopoli harga. Satu tangan langsung dikelola atau ditampung oleh badan usaha milik daerah. Apapun saya yakin, apapun. Misalnya masyarakat menanam singkong, walaupun hanya mungkin 1 atau setengah hektar, sudah ada yang menampungnya. Apapun. Nah, menurut hemat saya sebanyak banyak tadi. Sepakat saya apa sudah disampaikan Pak Sona, Pak Noverman. Pengadaan bibit, pengadaan misalnya alat tangkap ikan, dan lain sebagainya itu. Kita tidak bisa pungkiri sekarang secara khusus di Kepulauan Nias, ya, secara umum, secara khusus di Nias Utara. Sudah boleh saya katakan Kepulauan Nias. Pekerjaan emas sekarang yang diidolakan adalah PNS. Berlomba-lomba orang sekarang menjadi PNS. Padahal, kalau kita lihat sejarah, kalau kita baca sejarah, di Indonesia ini orang terkaya orang pertanian loh. Petani yang terkaya, bukan PNS. Saya yakin juga misalnya di kota-kota besar, orang bukan berlomba untuk menjadi PNS, tapi berlomba menjadi pengusaha. Nah, kita tidak. Kita berlomba bagaimana menjadi seorang PNS. Kenapa tadi? Itu tadi. Nah, itu menurut hemat saya, dari apa yang sudah disampaikan tadi, itu hanya saran saya bahwa ada baiknya saran ini, bentuklah satu badan usaha milik daerah secara khusus di Kabupaten Nias Utara dan secara umum juga di Kepulauan Nias ini. Nah, itu tadi ya masukan dari saya. Saya kembalikan kepada rekan. Izin Paulu, Ya, izin Pak Hulu, jika ada waktu. Silakan Pak Gea, silakan lanjut. Ya, sebenarnya Pak Hulu, dari penjabaran dan penjelasan Pak Hulu sebenarnya kita sudah pahami bersama bahwa data statistik daripada pusat menerangkan bahwa setiap tahun kita selalu dianggap sebagai daerah terbelakang, daerah terisolir. Mungkin dari sisi infrastruktur, dari sisi pendapatan daerah, mungkin dari situ salah satu penilaiannya. Dan mungkin kita waktu salah satu anggota DPRD pada saat itu kita suarakan bagaimana PAD ini agar meningkat. Dengan adanya pembentukan kemarin badan usaha milik daerah, hingga periode kita hingga periode kita belum tercapai yang namanya badan usaha milik daerah. Tentu dengan pemerintahan Pak Amizaro dan Yusman Zega saat ini memasukkan visi misinya sebagai target pertama adalah untuk pendapatan daerah tentu melalui badan usaha milik daerah. Tentu itu kita apresiasi pemerintah jika bisa terlaksana hingga periode mereka pada masa yang akan datang. Amin, amin. Yang saya sampaikan tadi, Paulo, memang benar yang apa
yang Pak Hulu sampaikan bahwa bukan tidak pernah diberikan bantuan kepada masyarakat sebelum pemerintahan yang sekarang ini, khususnya dulu kita di Nesara dan juga kepulauannya secara umum saya perhatikan. Tetapi karena hanya main di atas meja Pak Hulu, tidak langsung ke masyarakat, diberikan bantuan kepada pertanian, terbalik. Contoh, seyogianya dia nelayan, bantuan yang diberikan kepada beliau adalah bahan pertanian. Demi mengejar, saya ada salah satu tahun kemarin diberikan kendaraan dinas penggalas ikan di daerah lain, saya tidak sebutkan kecamatan mana, tetapi saya perhatikan bukan daerah laut dia Pak Hulu. Ya, masa diberikan roda 2 kendaraan dinas untuk penggalas ikan yang tidak ada sumber ikan di situ. Ada satu kecamatan kemarin itu, dan saya juga sudah antusias menyampaikan kepada pemerintah pada saat itu Pak Hulu. Maksud saya dalam diskusi ini, ya, karena kita banyak keterbatasan Pak Hulu, ya, untuk berkumpul dengan teman-teman yang lain, tentu kita dibatasi. Nah, maksud saya dalam hal ini, semua dinas terkait di perikanan, di pertanian, halo? Ya. Halo Pak Hulu? Lanjut Pak Gia, masih dengar saya. Lanjut. Ya. Jadi harus mereka ada sinkronisasi dalam ini. Contoh sekarang biar tidak ada monopoli harga yang perlu sampaikan tadi. Ya. Biar tidak kesamaan harga. Contoh beras di Nesutara sekarang ada yang 12, ada yang 13.000. Bagaimana agar ada kesamaan harga? Tentu kan dinas perizinan itu juga bergerak, Pak Hulu. Ya, bergerak. Dan begitu juga bantuan-bantuan. Kami perhatikan kemarin, saya datang ke dinas perikanan. Kami di Kecamatan Afulu sebenarnya mayoritas wilayah pesisir Afulu itu nelayan. Kalau boleh, ya, bagaimana agar bisa dibekalin masyarakat Kecamatan Afulu operasi untuk mendukung juga pendapatan daerah dan pendapatan nelayan di Kecamatan Afulu. Begitu juga di daerah-daerah lain. Ya, diperhatikan mana skala prioritas Pak Hulu. Ya, apa yang disampaikan tadi saudara kita, Dinda kita Noverman Waru itu sangat benar, ya, sangat benar. Artinya dalam mengidentifikasi siapa peternak, siapa itu nelayan, siapa itu petani, itu harus door to door mereka. Jangan main di atas meja sehingga tidak salah sasaran, Pak Hulu. Apa yang Pak Hulu sampaikan pada saat ini saya setuju, Pak Hulu. Dan saya rasa pun kita berdua pernah kita suarakan itu bagaimana pemulihan peningkatan ekonomi masyarakat. Ya, pemulihan peningkatan ekonomi masyarakat bagaimana? Jangan hanya di atas meja. Ya, harapan kita dengan ada pemerintahan yang baru pada saat ini. Ya, contoh untuk memulihkan ekonomi masyarakat pada pandemi COVID-19 pada saat ini. Ya, saya ajak juga masyarakat luas, khusus Kepulauan Nias dan seluruh Indonesia. Untuk pandemi COVID-19 kita mengantisipasi, mari kita bercocok tanam. Saya saja Pak Hulu, saya bercocok tanam pinang. Saya mengajak kita itu sudah menjanjikan, ya, pohon pinang kita tanam minimal dulu 1000 pokok Pak Hulu, ya. Pinang kita yang ada di sini kan pinang kumoye bahasa Niasnya, ya. Pinang kumoye, kalau ada lain yang disediakan dari itu pinang utara. Itu satu pokok kalau dipanen Pak Hulu minimal dia itu 2 kilo. Ya, hitungan ekonomi kalau masyarakat ekonomi kita sekarang mau mandiri, tidak bergantung dengan pemerintah, mari kita persiapkan diri kita, kita bergerak, ya. Kita bergerak, jangan hanya menunggu bantuan, jangan terlena dengan bantuan. Kita manfaatkan situasi saat ini untuk bercocok tanam.
Ya. Harapan saya juga Pak Hulu, saya mengajak kita di Kepulauan Nias, mengajak kita khususnya di Nias Utara. Tanah kita itu tanah subur. Mari kita bercocok tanam pinang. Jangankan 1000 pokok Pak Hulu, 100 pokok kita tanam, kalau dia sudah sudah mulai panen, dalam 1 bulan 2 kali panen, ya hitungan sekali panen kita hitung saja minimalnya 1 kilo, berarti dalam 1 bulan dia 2 kali panen 2 kilo, 2 kilo dari 100, kalau 100 pokok kita sehingga 200 kilogram. 200 kilogram dikali sekarang 20.000 harga pinang, ya 2 kali 2 sudah 4 juta ya kalau tidak salah. Ya, 4 juta hanya dalam 1 bulan Pak Hulu. Ya, 4 juta. Dia hanya perhitungannya 100 pokok. Bandingkan sekarang kalau kita tanam 1000 pokok. Melalui diskusi kita ini juga, saya apresiasi terobosan Pak Hulu mengajak masyarakat, jangan kita hanya bergantung sama pemerintah. Ya, kita bergantung sama pemerintah, kita juga wajib berbuat. Ya, sehingga ekonomi kita tetap stabil. Jujur saja Pak Hulu, saya sekarang sudah menanam hampir 25.000 untuk pokok pinang. Ya, kalau Pak Hulu juga mau bercocok tanam ke depan, mari kita sama. Ya, itu menjanjikan Pak Hulu, jangankan 20.000 per kilo, ya 10.000 per kilo kali 1 ton saja Pak Hulu, itu gaji kita dalam 100 juta Pak Hulu. Nggak ada itu, kita tidak perlu mengkhayal banyak-banyak dulu, ya kita berpikir selangkah saja ke depan. Kenapa orang tua kita dulu tidak terlalu bergantung sama pemerintah, mereka hidup mandiri. Nah, melalui juga diskusi kita pada saat ini bagaimana memulihkan ekonomi daripada masyarakat, bagaimana juga apresiasi kita kepada pemerintah, tentu kita sudah sampaikan, apalagi yang sudah disebarluaskan Pak Hulu tadi, dan itu sangat mendetail Pak Hulu. Pemerintah memang memberikan bantuan, cuman harapan kita di tahun ini janganlah salah sasaran. Ya. Kalau diberikan bantuan nelayan, jangan diberikan kepada pertanian. Kalau diberikan kepada petani, jangan diposisikan penerimanya kepada nelayan, sehingga tidak ada faedah dan tidak ada manfaatnya. Harapan saya Pak Hulu, dengan diskusi ini pasti banyak masyarakat yang menonton ini ke depan. Ya, melalui ini mari kita mengajak apa yang disampaikan Adinda Firman Warubu tadi itu sangat bagus. Ya, kita mengajak saudara-saudara kita petani, bercocok tanamlah padi, ya, tanaman-tanaman hortikultura, kemudian bercocok tanam pinang, itu menjanjikan. Hanya waktu tempat paling lama 5 tahun Pak Hulu itu sudah panen. Ya. Bandingkan Pak Hulu, saya tadi hanya berbicara 100 pokok, masyarakat kita tanam 200 pokok, mereka sudah besar gajinya daripada pegawai negeri. Ya. Apa yang Pak Hulu sampaikan tadi, sekarang orang berlomba-lomba kalau ada pegawai negeri. Kenapa orang di Jawa sana mereka suka bercocok tanam ketimbang pegawai negeri? Nah, di situ kita belajar daripada mereka. Ya. Jadi melalui forum ini sangat saya berterima kasih. Makanya saya sangat antusias tadi saya ikuti ini, ya, agar kita juga memberikan berbagi info kepada saudara-saudara kita yang lain. Jangan manja. Bantuan dengan pemerintah, baik PKH dan sebagainya, tidak ada yang memberikan kita makan selain dari tangan kita sendiri, Pak Hulu. Ya. Ya. Kalau kita hanya menunggu suapan daripada pemerintah, kita jalan di tempat. Ya mungkin itu tambahan dari saya Pak Hulu. Apa tadi yang disampaikan Pak Hulu sangat saya apresiasi. Kenapa? Hampir sinkron dengan apa topik kita pada malam hari ini. Harapan kita, bantuan-bantuan ke depan, jangan lagi salah sasaran. Ya. Ya, itu saja menurut tambahan dari kami Pak Hulu. Mungkin penjabaran berikutnya dengan rekan-rekan yang lain. Dan kalau ada juga yang menonton ini, jangan tunggu besok. Mulai hari ini, mulai besok, silakan tanam pinang. Itu dari kami, saudara Hulu. Terima kasih. Saya kembalikan sama Pak Hulu. Luar biasa dari Pak Sonagia. Yang lagi-lagi kita memberikan kontribusi pemikiran yang
Mudah-mudahan ini kita didengarkan oleh pemerintah dan juga masyarakat ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Novel dulu sebelum kita nanti coba ambil beberapa kesimpulan kalau memang sudah tidak ada lagi. Silakan Pak Novel. Baik, terima kasih pemaparan dari Pak Giar dan juga Pak Ulu. Saya selalu mengulang bahwa saya belajar dalam hal ini. Mungkin dari segi kapasitas saya kira saya tidak layak, tapi saya akan menurunkan diri. Itu tadi ya yang saya mau ulang dan ulang. Beberapa tahun setelah pergantian periode daripada pemimpin kita itu selalu daerah tertinggal. Tapi Nias itu kaya akan alam, apa aja yang ditanam tumbuh, dan penghasilan yang paling apa di Nias itu banyak. Sebut saja misalnya dalam sektor perikanan, begitu juga sektor pertanian, karet, padi. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Pulau Nias itu masih tertinggal, khususnya Sitara itu masih tertinggal? Tapi pada poin-poin visi dari misi, setiap ada yang mencalonkan bupati dan wakil bupati, yang selalu dibicarakan itu peningkatan ekonomi. Hasilnya mana? Nah, begitu kira-kira hasilnya mana? Begitu juga ketika para yang terhormat DPRD ketika mencalonkan diri, sebut saja mereka menjadikan apa aspirasi daripada desa kita. Saya kira kalau saya memberikan contoh, ini hanya pendapat saya, dana desa itu hasilnya kalau kita pikir-pikir apa sih? Misalnya ini Paso Naga di Kecamatan Afulu, di desa Afulu misalnya, apa sih fungsi dana desa itu? Pembangunan apa yang dibangun misalnya? Yang notabene 1,2 M itu apa? Seharusnya itu bagian dari peningkatan ekonomi, tapi kalau saya lihat nggak ada pembangunannya. Palingan nanti dibangun jalan semeter, oh ini sebagai bukti dibawa ke kabupaten. Ini aja, begitu juga di desa-desa yang lain, tidak ada. Nah, makanya kalau saya sih selalu berpendapat begini. Saya selalu kembali kepada yang saya katakan tadi, berbicara tentang misi perut. Bagaimana seorang pemimpin itu memimpin rakyatnya, peduli terhadap rakyatnya yang miskin itu. Begitu kira-kira. Jadi kembali kepada dinas pertanian supaya lebih memperhatikanlah. Dan begitu juga kepada pemimpin kita saat ini supaya mudah-mudahan kalau mengetahui minister ini bisa dia mendengarkan isi hati daripada rakyat ini. Bagaimana ke depan supaya Nias Utara itu lebih maju. Dari 4 kabupaten dan 1 kota, kita itu nomor 2 tingkat terakhir yang tertinggal. Dari segi ekonomi pendidikan sangat tertinggal. Apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang pekerjaannya yang pengangguran sangat tertinggal. Nah, itu tugas daripada pemimpin saat ini. Saya sih sebagai masyarakat hanya memberikan pernyataan yang saya rasakan. Oh ini loh yang saya rasakan sebagai masyarakat. Mana sih janji-janji dari politik pada saat kampanye dulu, misalnya begitu. Nah, yang kedua yang disampaikan Pak Gia tadi mengenai bibit ternak, saya sudah lama sih mendengar isu-isu itu, tapi sampai sekarang nggak ada. Saya kurang tahu tertahan di mana. Nah, itu hanya bapak-bapak yang ada di kursi roda yang tahu sebenarnya di mana tertahan dan apa yang menjadi penghalang. Waktu saya balik ke Nias tahun lalu, bulan 12, isu-isu di setiap desa itu dikasih bibit
induk dan jantan 2 ekor. Tapi saya kira sampai sekarang nggak ada. Nah, kembali kepada pemimpin tadi, yang tahu kebutuhan masyarakat itu adalah para pemimpin. Kami masyarakat ini mengikuti aja. Makanya kami itu sebagai masyarakat sayang kepada pemimpin kami, sebagai wakil raja dan sebagai bupati dan wakil bupati, supaya mereka tahu apa yang kami butuhkan. Nah, kalau saya kira bukan apa sekarang para wakil rakyat kita itu bukan mewakili rakyat, terbalik teorinya. Seharusnya kalau secara teori rakyat itu adalah raja dan para pemimpinnya sebagai pelayan. Tapi kalau kita lihat di Nias itu bukan begitu, bukan hanya di Nias sih, di seluruh, ada sebagian di seluruh wilayah Indonesia. Kita yang memilih mereka, malah mereka yang menakut-nakuti kita. Harusnya kita yang menakut-nakuti mereka, ini terbalik. Mereka yang menakut-nakuti kita. Makanya sih kalau saya biasa-biasa aja kalau bertemu sama orang-orang seperti itu. Saya biasa-biasa aja. Nah, harusnya mereka dalam melayani. Tapi terbalik. Sama seperti yang Pak Om sampaikan tadi, menyampaikan begini, bagaimana supaya ada BUMD, misalnya Dinas Utara. Tapi sampai sekarang belum terlaksana. Yang menjadi pertanyaan kami itu yang membahas itu para bapak-bapak kan. Yang menjadi pertanyaan kami adalah kami sebagai masyarakat yang menanti mana. Begitu. Kami tidak tahu apa itu yang terjadi. Perasaan apa itu. Nah, kembali kepada LSM. Kalau misalnya, ada LSM, ya kita tahu lah. Kalau berbicara LSM ini kan, ya bapak-bapak kan tahu itu putih, apa namanya itu, hitam di atas putih. Kalau bahasa kerennya di sini. Nah, kemarin saya dengar Pak Gubernur sudah datang di Nias. Ya seharusnya lebih aktif dong para pemimpin di situ. Wakil rakyat misalnya di dapil 4 misalnya Pak Jaya, mereka menyampaikan inilah kebutuhan apa. Begitu juga di daerah-daerah yang lain, misalnya di peternakan babi misalnya. Tapi saya kurang tahu kalau sudah disampaikan atau belum ya. Tapi mudah-mudahan lah dengan pemimpin kita Pak Amigaro dan Pak Isman pada saat ini lebih merakyat dan tahu apa yang dibutuhkan rakyatnya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Pak Hundu dan Pak Jaya. Saya sampaikan kepada, terima kasih. Mungkin ada nanti kita jabarkan apa yang perlu kita bahas. Karena seharusnya yang berbicara ini karena saya background-nya hukum. Kalau tadi Pak Hundu dan Pak Sona menanyakan kepada saya bagaimana aturan-aturan, saya lebih aktif. Tapi yang kita bahas ini kan mengenai ekonomi. Nah, seharusnya berbicara, kalau dosen saya itu mengatakan begini, biarlah anak ekonomi berbicara tentang ekonomi, biarlah anak pertanian berbicara tentang pertanian, anak hukum itu berbicara tentang aturan. Bagaimana aturannya? Nah, begitu. Jadi karena yang pembahasan ini adalah ekonomi, seharusnya ada orang ekonomi yang harus menjelaskan bagaimana supaya di Nias Utara ini ekonominya makin meningkat. Apa yang harus dilakukan? Nah, baru nanti kalau saya berbicara, ini aturan yang harus dilakukan. Mulai kita dari sini, pelan-pelan kita harus buat aturan-aturan begini. Nah, tapi saya tidak meragukan bapak-bapak yang dua ini sudah berpengalaman di DPR. Nah, di DPRD. Mungkin itu saja Pak Ulu, saya kembalikan kepada Pak Ulu. Terima kasih. Oke, baik Pak Nover. Luar biasa juga. Dari season kedua sudah beberapa hal yang sudah perlu disampaikan. Dan tadi kutipan yang terakhir dari Pak Nover saya boleh tanggapi bahwa memang perlu yang ahli dalam bidang tertentu itu kiranya mampu memberikan pencerahan buat kita. Namun juga demikian, ini tadi saya sudah sampaikan, ini ruang diskusi dan suara pinggiran desa lah, katakan seperti itu. Kadang-kadang juga saya pakai istilah mengatakan bahwa pengalaman itu terkadang maha guru. Nah, itu biasanya ya, biasa bagi saya, dan selalu saya gunakan itu. Karena memang juga dalam sisi akademisi, teori tanpa
praktek tanpa teori nonsen. Nah, saya juga mengatakan bahwa teori harus disertai dengan praktek. Pernah nggak dipraktekkan? Kadang-kadang kita punya orang sarjana pertanian tapi tidak pernah bertani. Gimana juga itu? Itu persoalannya. Jadi ada itu. Nah, ada juga orang ekonomi hanya mampu berteori tapi tidak pernah melakukan teori ekonomi seperti apa. Nah, itu kadang-kadang jadi sama-sama. Artinya teori harus disertai dengan praktikum. Oke, barangkali apa kita sudah sampaikan, saya boleh menangkap dari apa yang sudah disampaikan ada 5 kata yang sudah saya catat di sini. Yang pertama, peduli. Dan ini menyangkut hati Pak Gia dan Pak Nover. Tergantung hati ini. Kalau sudah peduli dengan hati yang baik, maka seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Sona, bantuan pasti tepat sasaran. Pasti tepat sasaran. Kalau sudah bicara dengan hati. Tapi ketika bicara dengan pikir, nah saya pakai analogi kayak itu ya. Biasanya kan perempuan pakai saya rasa. Kalau laki-laki ini biasanya saya pikir. Saya pakai analogi itu ya. Kalau sudah bicara dengan saya pikir, maka saya boleh yakini bahwa bantuan banyak yang tidak tepat sasaran. Kemudian, kata yang kedua adalah ketika sudah peduli, maka pasti ada satu kata bermanfaat. Pasti bermanfaat. Kalau sudah bermanfaat ini, maka sangat berhubungan dengan skala prioritas. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gia. Jangan jadikan skala prioritas di atas meja. Itu yang sering terjadi menurut hemat saya. Dan itu pengalaman. Tadi saya sampaikan sebenarnya itu hanya teori soal, kalau bicara soal skala prioritas, maka dimulai dari bawah. Ada musrenbang des, ada musrenbang kecamatan, ada musrenbang kabupaten. Maka ditampung di dalam satu buku yang namanya RAPBD. Yang dikelola oleh Bapeda. Lalu diserahkan kepada lembaga. Baru bersama dibahas. Tapi yang terjadi seringkali apa yang disukai di bawah bisa tergantikan di atas meja tadi skala prioritas itu. Itu yang terjadi ya Pak Agia ya. Ya. Ya itu yang terjadi. Oke. Maka ketika sudah bermanfaat, skala prioritas jelas, kata yang ketiga adalah pasti tepat sasaran. Tepat sasaran. Dan kalau sudah tepat sasaran, sudah jelas kata yang keempat tepat guna. Dan yang kelima, jangan menunda. Ada kata yang kelima adalah tepat waktu. Actionnya kapan? Kalau sudah diputuskan jadi. Saya mengatakan sekarang Pak Sona, Pak Novel. Saya nggak tahu di desa atau di kecamatan Pak Sona lah, yang 9 desa. Di kecamatan Alasa ada 14 desa. Yang saya dengar informasi kemarin masih 3 desa yang sudah lolos verifikasi APBDes. Tidak tahu masalahnya di mana. Bagaimana dengan desa yang lain? Nah itu kan, artinya tidak tepat waktu.
Nah, bayangkan nanti ketika baru di ACC-kan sudah jelas bulan 8, bulan 9, 3 bulan lagi. Nah, ini yang perlu kita keluar dari hal-hal yang sudah lama ini, Pak. Maka saran saya kepada pemerintah, pada pemerintah daerah, dan juga rekan-rekan dan masyarakat yang lain. Politik sudah selesai. Pilkada sudah selesai. Tidak ada lawan lagi, tidak ada musuh. Bupati kita sudah terpilih. Wakil bupati kita sudah terpilih. Ayo kita dukung. Bagaimana cara mendukung ini? Bagaimana cara mendukung programnya? Sepakat apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Sonagia. Budaya menanam. Budaya menanam. Sebagai tabungan untuk hari tua dan anak-anak. Pinang itu luar biasa memang. Hortikultura, palawija. Artinya jangan pernah bergantung dari bantuan pemerintah. Ada puji Tuhan. Kita boleh berdikari hidup di atas kaki sendiri. Maka pada kesempatan ini mari kita himbau. Masyarakat kita, ayo tanamkan budaya menanam. Menanam, menabung untuk hari tua dan anak-anak. Pak Sona sudah memulai menanam pinang. Saya masih belum, Pak Sona. Merasa saya punya lahan. Ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi motivasi saya pada malam hari ini. Untuk belajar menanam. Siap. Siap, Pak. Ya, walaupun background atau background saya itu orang seniman atau apa. Ya. Oke. Nah, terlepas dari ini semua, maka kegiatan yang paling besar, saya selalu menginstruksikan atau menghimbau. Kiranya pemerintah daerah membuat satu badan usaha milik daerah sebagai salah satu cara untuk peningkatan pendapatan asli daerah kita di Kepulauan Nias, secara khusus di Kabupaten Nias Utara. Maka dengan ini jelas bagaimana juga peran lembaga legislatif terhadap semua ini. Nah, mari kita jadikan atau kita fungsikan fungsi daripada lembaga itu. Pengawasan. Supaya skala prioritas tadi, Pak, ya, tidak di atas meja. Atau jangan-jangan juga mereka ikut terlibat dalam mencatat di atas meja ini. Bisa jadi, Bang. Nah, itu dia kan. Nah, jadi kalau seperti itu, maka tadi itu tidak peduli. Sekali lagi kata apa yang saya sampaikan tadi, yang pertama peduli, gunakan hati. Ada 11 kecamatan, ada 112 desa di wilayah Kabupaten Nias Utara dan 1 kelurahan. Mari, peduli, gunakan hati. Bermanfaat, tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu. Saya kira itu beberapa yang sudah saya kutip ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Noverman Baru dan Pak Sonagea yang sudah mau berdiskusi malam ini tentang terkait masalah apa yang patut kita apresiasi yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana supaya perekonomian kita untuk situasi saat ini jangan drop. Mungkin ada closing statement terakhir dari Pak Sona, silakan Pak Sona. Pagi ya. Ya, terima kasih. Ya, yang terakhir Bang ya. Ya. Jadi terima kasih dulu yang diberikan kepada kita pada malam hari ini Bang, sudah memberikan ide-ide baru bagaimana memulihkan ekonomi masyarakat Nias Utara secara khusus Kepulauan Nias dan secara umum. Tentu secara pribadi pada malam hari ini saya sangat tergugah. Tergugahnya mau berbuat gitu Bang.
Artinya, terakhir pesan saya untuk pemerintah, silakan adakan identifikasi. Ya. Jangan hanya melalui data yang ada di file sebelumnya. Silakan datang ke lapangan, identifikasi dia itu siapa, petani, pengusaha, atau peternak, dan begitu juga nelayan. Sehingga kalau memang ada bantuan pemerintah untuk penanggulangan COVID-19 dalam hal memulihkan ekonomi masyarakat, tepat sasaran. Saya juga tadi apresiasi yang disampaikan oleh Adinda Noverman bahwa sebenarnya ada dana desa yang 1,2, dan juga di desa saya termasuk mungkin dalam memulihkan ekonomi masyarakat, tentu programnya yang dimuat dalam APBDes adalah pengadaan bibit. Kalau dia kategori nelayan atau muslim, tentu kan pengadaan bibit kambing. Ya. Kalau kita sebagai Nasrani, tentu pengadaan bibit babi. Andai kata pasokannya tidak ada, maka solusi terbaik adalah untuk melakukan pemerataan kepada warga adalah ayam petelur. Nah, sehingga satu telur sekarang ada 1.000 atau 5.000 satu biji. Jadi kalau satu hari kita dapatkan 5 butir telur, kali 5.000 saja sudah 25.000, Bang. Nah, 25.000, tentu kan setidaknya beras, kemudian alat pokok lainnya bisa tertutupi dengan hanya harga telur. Kemudian juga saya titip pesan kepada masyarakat kita, baik di Nias Utara, Kepulauan Nias, dan seluruh Indonesia. Kita jangan bergantung dan berleha-leha dengan bantuan pemerintah yang ada pada saat ini. Jika kita hanya bergantung dengan bantuan pemerintah, tentu kita malas dalam melakukan pekerjaan untuk masa depan anak-anak cucu kita ke depan. Harapan saya, mari kita mulai dari sekarang. Silakan tanam pinang. Pinang tidak pernah ada turun harganya. Semakin hari, semakin harganya semakin tinggi. Kemudian, apa yang sudah ada dari leluhur kita dulu, bergotong royong, ya, tolong menolong, mari kita budidayakan di daerah kita pada saat ini. Mungkin itu saja dari kami, Bang. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah memimpin ruang diskusi kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat juga bagi masyarakat kita yang ada di Kepulauan Nias dan yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih, Bang. Yahoo. Yahoo. Amin. Terima kasih Pak Sona, closing statementnya tadi yang terakhir, dan semoga ini didengarkan oleh seluruh masyarakat kita dan juga pemerintah kita di seluruh Kepulauan Nias. Closing statement dari Noverman Warubu, silakan Bro Nover. Baik, terima kasih. Ini closing statement saya tidak terlalu singkat. Untuk para pemimpin di Kabupaten Nias Utara, khususnya Bupati dan Wakil Bupati, agar lebih memperhatikan masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan uluran tangan di masa pandemi ini. Mungkin itu saja, karena itu berkaitan dengan judul kita pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Hulu yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bisa bergabung, dan begitu juga kepada Pak Sonagia yang telah memberikan pemaparan yang sangat detail tentang bagaimana supaya Nias Utara secara khusus agar ekonominya lebih meningkat. Mungkin nanti ke depan kita lagi membuka ruang diskusi dengan topik yang berbeda. Saya tunggu dari Pak Hulu. Sekian saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Sona closing statement dan juga Pak Noverman closing statement terakhir tadi. Dan saya juga akan menyampaikan closing statement saya.
pada malam hari ini saya bagi dua. Yang pertama buat pemerintah dan stakeholder. Ingat apa yang saya sampaikan, mari gunakan kata 5 tadi yang saya sudah sampaikan. Pertama, peduli dengan hati. Yang kedua, bermanfaat. Yang ketiga, tepat sasaran. Yang keempat, tepat guna. Dan yang kelima, tepat waktu. Ini buat para bapak-bapak pemimpin dan stakeholder lainnya yang di seluruh Kepulauan Nias dan secara khusus di Kabupaten Nias Utara. Bagi masyarakat saya, dimanapun berada di Kepulauan Nias ini, mari dukung pemerintah yang sudah ada dengan cara membudayakan bertanam. Jangan tidur terus dengan COVID-19 ini. Bangkitkan perekonomian dengan cara tadi sudah kami sampaikan, budaya menanam. Apakah budaya menanam hortikultura atau palawija, dan juga tanaman-tanaman yang membuat kita bisa menabung untuk hari tua dan anak-anak ke depan. Jangan pernah bergantung kepada bantuan dari pemerintah. Kita bisa berada atau berdiri di kaki sendiri. Terakhir, saya mau katakan, bersatu kita pasti bisa. Auhan noro nilui bahaya, auhan noro nilui boso, alisi tafadaya-daya, hulu tafai bolo-bolo. Masih sabuania, lesangi hau si tengah sono, lesame modi na modai, balegi samege na olofo. Selain kita siapa lagi? Atau kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih buat Pak Sonagea sudah bersama saya malam hari ini. Dan juga Pak Nofirman sudah memberikan waktu dan kesempatan bisa bersama-sama. Semoga malam hari ini membawa pencerahan buat kita semua dan juga masyarakat kita. Dan semoga ini mendapat masukan dari kita-kita ini kepada pemerintah. Halo si halo noila halo. Madoro ko gisi dodoro, naila dodoro. Ambil yang baik, buang yang tidak baik. Sekali lagi terima kasih buat Pak Sonagia dan Pak Nofirman baru sudah bersama-sama malam hari ini berdiskusi terkait apa yang tadi sudah kita sampaikan dengan tema bagaimana kita mencikapi keadaan yang saat ini. Oke, kita sudah kurang lebih 1,5 jam sudah bersama-sama di udara. Ya, Bang. Ya, sekali lagi terima kasih ya. Sampai jumpa lagi pada masa yang akan datang dalam tema yang